Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cermat. Jadi ini kembali di video nomor kemarin 3A, sekarang 3B ya. Kemarin itu kita udah ngebahas tentang produksi ya. Kita sekarang akan bahas tentang yang bentuk semuanya. Oke, langsung aja. Maaf. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu tadi udah sempat saya tulis. Oh ini ya. Jadi bentuk sumur yang kita bahas adalah ada 3 poin ya, 1, 2, 3. Beda-beda bentuknya. Jadi ada 3 bentuk, nanti kita lihat. Terus kapan kita menggunakan bentuk-bentuk tersebut, apa pertimbangannya. Terus saya akan jelaskan sistem cluster. Ini sesuatu yang mungkin teman-teman pada familiar ya, pernah dengar karena udah cluster ini, cluster itu. Kenapa kita pakai sistem cluster itu? Oke, langsung aja. Jadi pertama kita akan ngomongin tentang bentuknya dulu. Jadi pada dasarnya ada 3 ya. Ada sumur vertikal, ada sumur direct. Tulisanmu oke, lebih bagus. Direksional sama terakhir horizontal. Astaga, kenapa begitu? Horizontal. Oke. Ya. Jadi untuk sederhananya, vertikal itu adalah lurus, direksional itu ada miring dikit, di awalnya lurus dulu, terus miring. Horizontal juga di awalnya lurus, terus miring, terus dia nanti panjang di bagian yang horizontalnya. Gitu, itu bedanya yang utamanya sih, seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita kasih contoh aja. Berikutnya adalah kapan kita pakai beda-beda sumur tersebut. Oke. Nah, katakan nih ada sumur yang vertikal ya. Jadi semua sebenarnya kembali ke, bukan semua. Jadi salah satu pertimbangan utamanya ya, ada banyak pertimbangannya. Pasti ada banyak gitu intinya. Nggak cuma satu, tapi salah satu yang utama pertimbangannya adalah ketebalan reservoirnya. Jadi misalnya reservoirnya tebal ini ya, ini semua minyak ini, zona minyaknya nih, minyaknya banyak. Nah, oleh karena itu dia ngebor sumurnya nanti lurus aja, sumur lurus aja, dia udah bisa dapat kontaknya itu zona perforasi yang dilobangin casingnya itu, sehingga ada komunikasi antara sumur sama batuannya. Itu bisa banyak, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kira-kira katakan nih 5 nih, spacingnya jaraknya segini ya kira-kira ya. Oke, dapat 5 tuh, 5 saya nggak akan bilang satuan ya, pokoknya kira-kira dapat 5 titik lah, panjangnya segitu. Terus yang berikutnya dia nggak setebal, masih tebal ya, kira-kira segini lah gitu tebalnya ya. Ini zona minyaknya sekali lagi. Nah, itu terus dia bikin sumurnya nih. Set. Ya. Nah, kok jadi lurus lagi? Nah, oh ya maaf. Bener. Kalau dia bikinnya lurus ya, kemungkinan besar dia hanya akan mendapatkan 1, 2, 3 dengan jarak yang mirip-mirip gitu ya, sama yang vertikal tadi ya, jarak antar garisnya itu. Ingat 3 ya, Sekarang kita bikin sumurnya, nih hapus dulu. Kita bikin sekarang sumurnya direksional. Jadi awalnya lurus, terus dia ada mulai miring. Nah, lurus, miring. Oke. Nah,
dia bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama kan? Gitu ya. Dengan reservoir yang lebih tipis, bedanya lumayan nih ya. Dia bisa dapat jumlah titik kontak dengan reservoirnya itu yang sama gitu. Disitulah kenapa kita pakai sumur direksional. Nah, jadi sekarang udah mulai bisa ngebaca nih arahnya kemana nih nanti yang horizontal ya. Sekarang kita lihat yang horizontal. Kira-kira lebih tebal atau lebih tipis reservoirnya? Lebih tipis, betul. Nah, segini nanti mungkin nih. Hanya segini sononya. Gitu, tapi panjang gitu ya kan. Nah, seperti apa bentuk sumurnya? Ya horizontal. Betul. Sorry. Iya benar. Salah di sini. Pertama lurus, terus baru belok di sini, nah belok terus, nanti dia lama panjang sini. Nah, sini, astaga, jelek amat. Ulang. Lurus, sabar gitu. Set, nah. Sekali lagi kita lihat bisa dapat berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Sama. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan ini yang ketebalan yang jauh lebih tipis lagi dibanding yang vertikal tadi. Itu. Nah, jadi kurang lebih inilah pertimbangan utamanya ya. Oke. Banyak, sekali lagi banyak pertimbangannya, saya tahu banyak pertimbangannya, tapi inilah salah satu yang utama kita pertimbangkan. Kenapa kita menggunakan bentuk-bentuk tersebut? Pertimbangan kedua, poin nomor 3 yang saya mau bahas adalah mengenai sistem cluster. Nah, sistem cluster ini akan menjelaskan kita lagi, akan membantu kita lagi untuk menentukan, oke, saya akan pakai vertikal, directional, atau horizontal. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang familiar kan, pernah dengar gitu, wah kita ada produksi di cluster ini, cluster itu gitu. Kenapa mesti sistem cluster? Jadi sistem cluster itu kita cukup membebaskan lahan segini ya. Membebaskan lahan segini misalnya ya. Lalu tapi di bawahnya reservoirnya itu luas. Banyak ya. Nah, dengan satu klaster, katakan satu klaster itu ada 4 sumur. Ada 4 sumur ya misalnya. Mana dia? Jangan hijau deh. Ya hitam lah. Ya hijau lah. Ya, ada 1, sumur 1, sumur 2, sumur 3, sumur 4. Oke. Nah, sumur 1 mungkin aja dia ke sini. Katakan dia vertikal. Oke lah. Oke. Nah, sumur 2 nanti dia bisa jadi kayak gini. Sumur 3, salah. Bisa jadi gini. Sumur 4, ya. Dengan begini, hampir seluruh reservoir ini bisa diambil manfaatnya oleh mereka. Wah, ini kok agak banyak nih yang nggak dapat nih sebelah sini nih. Oke, kalau gitu bisa aja kita desain ulang nih sumur ini. Bukan kita bor ulang ya, dari awal kita lihat nih. Nah, ini kita bikin aja miring dikit sumurnya. Ya kan? Lalu yang ini kita geser dikit juga. Yang ini jadi malah yang vertikal. Wih, mencong gitu. Jadi malah ini yang vertikal, ya kan? Jadi spacingnya, jarak antar semua ini sini, jadi kurang lebih sama. Jadi area reservoirnya yang dikuras itu mirip-mirip lah semuanya. Oke. Nah, inilah mengapa kita menggunakan sistem cluster. Ya. Kalau kita nggak menggunakan sistem cluster, kita akan harus punya sumur 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini. Yang berarti apa? Yang berarti teman-teman yang ngurusin pembebasan lahan itu akan repot. Karena semakin banyak lahan yang harus dibebaskan, semakin banyak mungkin bisa jadi kalau itu tanah punya orang,
makin banyak kita harus ganti rugi berarti, ya kan? Repot pula, belum kalau itu adalah perkebunan, belum kalau itu ada sebuah sawah bisa jadi atau peternakan. Wah, itu lebih panjang lagi tuh ceritanya. Nah, jadi dengan hanya kita membebaskan satu area kecil saja, ya, kita jadi bisa dapat kita sudah bisa mengcover reservoir yang jauh lebih besar daripada luas si klasternya itu saja. Itu kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itulah mengapa pertimbangan kita menggunakan sistem cluster. Salah satu dari sekian banyak pertimbangan mengapa kita menggunakan sistem cluster. Dari sini udah kelihatan ada berbagai macam, ada 3 di sini aja, sorry ada 3, ada 2 ya. Kita punya kita punya sumur vertikal yang ini, dan kita punya sumur direksional ya. Yang ini sama ini. Oke, ya kan? Miring tuh dia. Nah, di sini nggak ada yang horizontal. Kenapa? Karena masih cukup aman lah kita pakai yang masih cukup lah kontak yang kita dapatkan dengan hanya vertikal dan direksional saja. Nggak perlu sampai miring nian gitu saat ini. Bisa jadi karena biaya juga, ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai bentuk ini. Nah, sekali lagi beda bentuk itu ada 3 ya, ada vertikal, ada direksional, ada horizontal. Pertimbangan utama adalah kontak dengan reservoirnya ya. Kalau ini reservoirnya lebih tebal, ini lebih tipis, ini jauh lebih tipis lagi. Kita mau kontak sebanyak mungkin kontak dengan reservoirnya. Lalu kapan kita pakai? Yaitu tadi kontak reservoirnya. Dan ketiga, kenapa kita menggunakan sistem cluster? Kita bisa menghemat dengan tempat yang kecil, kita bisa punya berbagai macam sumur yang kita mengcover reservoir yang jauh lebih banyak. Oke, sekian dulu untuk video bentuk sumur. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan lupa di like, nyalain itu belnya, dan di subscribe juga supaya Anda dapat terus update yang ini. Oke, sekian dulu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau di japri ke WhatsApp saya boleh juga. Semoga bermanfaat, semoga makin cermat, makin pintar, makin mengenal dengan operasi kita. Jadi semakin tahu, wah gitu, nanti bisa ngobrol enak nih kalau udah bisa ngobrol kita nanti kayak gini-gini. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cermat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.